Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di episode kali ini. Di pagi yang cerah ini kita akan bahas sedikit soal agenda-agenda besar yang akan datang di tahun-tahun ke depan. Tapi sebelum itu, seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone, jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Kita akan bahas soal negara BRICS. Apa-apa itu negara BRICS? Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Negara-negara di barat itu mereka semua mendukung dan mensupport agenda 2030. Apa-apa saja agenda 2030? Yang pertama, mereka akan bilang mengakhiri kemiskinan di semua tempat. Maksud sebenarnya itu membuat IMF, World Bank, dan Fed sebagai bank pusat dan mengontrol semua keuangan dunia. Mereka tidak peduli dengan kemiskinan, mereka cuma peduli dengan kekuasaan penuh. Yang kedua, mengakhiri kelaparan global. Arti sebenarnya, mengurangi populasi manusia, semakin sedikit orang, semakin sedikit yang kelaparan. Jadi mereka akan bilang, agenda 2030 adalah untuk mengakhiri kelaparan global. Tapi itu bohong. Sebenarnya, yang mereka ingin lakukan adalah mengurangi populasi manusia. Ketika manusia berkurang, orang yang kelaparan pun ikut berkurang. Jadi mereka berusaha memusnahkan manusia. Yang ketiga, mengedepankan kesehatan. Artinya, vaksin massal. Memaksa orang untuk waspada dan siaga. Seperti sebelumnya, sekarang setelah masa COVID, orang-orang dipaksa untuk memakai vaksin, untuk menggunakan vaksin. Dan jika tidak menggunakan vaksin, pekerjaan orang akan hilang. Agenda 2030 juga akan sama. Mereka akan memaksa orang untuk memakai vaksin. Dan saya percaya, dan saya yakin akan ada COVID versi 2 di tahun depan. Di tahun-tahun depan 2030-an lah. Saat itu mereka juga akan memakai vaksin. Memaksa kita. Dan mengancam jika vaksin tidak digunakan, tidak bisa dapat pekerjaan, uang hilang, anak-anak tidak bisa keluar, dan lain-lain. Yang keempat itu kesetaraan gender. Artinya, mengontrol populasi lewat pemaksaan family planning. Pertimbangan mengenai kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimiliki. Mereka berusaha memastikan manusia tidak berproduksi terlalu banyak. Alasan kenapa mereka memastikan seperti itu karena mereka tidak mau ancaman di masa depan akan jauh lebih besar jika manusia terus bereproduksi. Jadi oleh sebab itu mereka memakai kontrol, mengawasi dan memastikan orang-orang ini memakai family planning, yaitu perencanaan bagaimana berapa banyak anak-anak yang ingin dimiliki, yang mereka ingin lakukan. Jadi orang-orang elit ini tidak mau kalau kita, para manusia ini, berproduksi. Mereka akan mengontrol dan mengawasi berapa banyak anak yang kita punya. Orang-orang yang mengontrol finansial iklim di UN, Mike Bloomberg dan Mark Carney. Orang-orang seperti Jim Dimon, Bill Gates sangat peduli dengan iklim, tapi faktanya mereka semua orang ini hanya ingin menguasai semua uang dan aset orang. Jim Dimon pernah bilang begini, kita harus memangkas properti pribadi orang untuk kebijakan perubahan iklim. Pertanyaan terbesarnya itu, apa hubungannya iklim dengan rumah? Dengan properti orang? Apa hubungannya sebenarnya matahari semakin panas jika kita punya lebih banyak rumah? Aneh.
CEO dari JP Morgan juga pernah bilang begini, pemerintah selayaknya mengurangi jumlah properti pribadi orang untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kalau saya punya rumah 100, apakah matahari akan berhenti panas? Tidak, bukan? Pikirkan saja itu. Jika proyek ini dilaksanakan, akan banyak orang yang kehilangan akses mereka. Betul. Jika agenda 2030 terjadi, akan banyak orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat naungan, akan lebih banyak orang yang lagi akan gembel tinggal di jalan. Dan orang-orang yang di atas tidak pernah peduli akan hal itu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari episode kali ini. Semua informasi yang saya berikan belum tentu benar. Saya harap kebijakan teman-teman cari tahu sendiri, riset sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.